Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Di sini dengan Kadi. Di video kali ini kakak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu AD dan ART. Jadi, AD itu merupakan kependekan dari anggaran dasar, sedangkan ART itu merupakan kependekan dari anggaran rumah tangga. Pengertian AD dan ART dalam gerakan pramuka. AD dan ART merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi gerakan pramuka Indonesia. Adapun fungsi AD dan ART dalam gerakan pramuka yaitu sebagai landasan kerja dan landasan gerak gerakan pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Kemudian tujuan AD dan ART dalam gerakan pramuka yaitu 1. Untuk dijadikan pegangan dan landasan gerak kegiatan setiap anggota gerakan pramuka, kuartir dan satuan pramuka. Yang kedua, untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan gerakan pramuka. Yang ketiga, membentuk kader bangsa sekaligus kader pembangunan yang berimtak atau beriman dan bertakwa serta berimtek, berilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, membentuk kepribadian yang cermat, cerdas, efisien, religius, mandiri, amanah, dan tanggung jawab. Berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 24 tahun 2009, tanggal 15 September 2009 tentang anggaran gerakan pramuka, terdapat 12 bab untuk anggaran dasar atau AD, terdapat 11 bab untuk anggaran rumah tangga atau ART. Di sini kakak hanya mengambil beberapa pasal saja, tidak semuanya, karena apabila semuanya durasinya akan lama. Berikut bab dan pasal-pasal AD dan ART. Anggaran dasar gerakan pramuka. Bab 1. Nama, status, tempat, dan hari pramuka. Untuk bab 1, hanya terdapat satu pasal saja. Bisa dibaca di slide ini. Bab 2, asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Untuk bab 2 ini terdapat 4 pasal, yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Di sini kakak hanya ambil 2 pasal karena sisanya nanti akan kepanjangan durasi videonya. Dan untuk sisanya bisa kalian baca sendiri di link deskripsi di bawah ini. Kemudian bab 3, sifat. Pasal 6, sifat. 1. Gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. 2. Gerakan pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Ketiga, gerakan pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dalam bab 3 ini hanya terdapat satu pasal, yaitu pasal 6. Kemudian bab 4, pendidikan kepramukaan. Dalam bab 4 ini terdapat 18 pasal dan 5 bagian. Bagian 1 dari pasal 7 sampai dengan pasal 14, bagian kedua dari pasal 15 sampai dengan pasal 16, bagian ketiga dari pasal 17 sampai dengan pasal 19, bagian keempat dari pasal 20 sampai dengan pasal 22, dan bagian kelima dari pasal 23 sampai dengan pasal 25. Kemudian bab 5, organisasi. Dalam bab 5 ini terdapat 19 pasal, yaitu dari pasal 26 sampai dengan pasal 45. Bab 6, musyawarah. Dalam bab 6 ini terdapat 2 pasal saja, yaitu pasal 46 dan 47. Bab 7, atribut. Pada bab 7 ini terdapat 6 pasal, yaitu pasal 48 sampai pasal 53. Bab 8, hak dan kewajiban. Pada bab 8 ini terdapat 4 pasal, yaitu dari pasal 25 sampai dengan pasal 28. Bab 9, keuangan dan kekayaan. Pada bab 9 ini terdapat 2 pasal, yaitu pasal 59 sampai dengan pasal 60. Bab 10, pembubaran.
Pada bab 10 ini hanya terdapat satu pasal, yaitu pasal 61 tentang pembubaran. Bab 11, anggaran rumah tangga. Pada bab 11 ini terdapat satu pasal saja, yaitu pasal 62 tentang anggaran rumah tangga. Bab 12, penutup. Pada bab 12 ini hanya terdapat satu pasal saja, yaitu pasal 63 tentang penutup. Nah, itu tadi beberapa contoh pasal yang kakak ambil dari anggaran dasar. Untuk anggaran rumah tangga, kurang lebih seperti itu, hanya saja ada perbedaan sedikit di bab dan pasalnya. Oke, kita langsung lanjut aja ke anggaran rumah tangga, gerakan pramuka. Untuk anggaran rumah tangga dalam gerakan pramuka hanya terdapat 11 bab saja. Anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Bab 1, nama, status, tempat, dan tanggal lahir. Pada bab ini terdapat 4 pasal. Kemudian bab 2, asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Pada bab ini terdapat 4 pasal, yaitu dari pasal 5 sampai dengan pasal 8. Bab 3, sifat. Pada bab 3 ini hanya terdapat satu pasal, yaitu pasal 9 tentang sifat. Untuk isi pasalnya bisa dibaca di slide ini. Bab 4, sistem pendidikan kepramukaan. Dalam bab 4 ini terdapat 25 pasal, yaitu pasal 10 sampai dengan 35. Kemudian bab 5, organisasi. Pada bab 5 ini terdapat 34 pasal, yaitu dari pasal 36 sampai dengan pasal 69. Bab 6, musyawarah, rapat kerja, rapat koordinasi, dan hal-hal yang mendesak. Pada bab 6 ini terdapat 51 pasal, yaitu dari pasal 70 sampai dengan 121. Kemudian bab 7, atribut. Pada bab ini terdapat 4 pasal, yaitu dari pasal 122 sampai dengan pasal 126. Bab 8, pendapatan dan kekayaan. Pada bab ini terdapat 3 pasal, yaitu pasal 127 sampai dengan pasal 130. Bab 9, pembubaran. Pada bab ini hanya terdapat satu pasal saja, yaitu pasal 131 tentang pembubaran. Bab 10, lain-lain. Pada bab ini terdapat 2 pasal, yaitu pasal 132 sampai dengan 133. Kemudian bab terakhir yaitu bab 11, penutup. Bab ini hanya terdapat satu pasal saja, yaitu pasal 134. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dalam penyebutan ataupun pengetikan, bisa komentar di bawah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pramuka.